Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق Allahul Azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Dharmasraya, sama-sama kita hormati Bapak Wakapolres Dharmasraya, Bapak-bapak para pimpinan dan pejabat di lingkungan Kapolres Dharmasraya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Polri, Bapak Polisi, Ibu-ibu Polwan, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Amin, Polres Dharmasraya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2021, Allah pertemukan kita kembali setelah berapa bulan ya, waktu itu peringatan Maulid ya Pak. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam acara pengajian dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema dengan hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita tingkatkan disiplin beribadah dan bekerja guna mewujudkan Polri yang presisi. Tema yang luar biasa yang sangat relevan dengan Isra Mi'raj. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak
Kapolres, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana insya Allah semua kita sangat paham, karena peringatan Isra Mi'raj sudah kita ikuti sejak kecil ya. Bapak Ibu, saya kira sejak kecil kita dulu sudah hadir pengajian-pengajian, bagaimana para buya-buya, para ustadz, para guru-guru kita, para ulama menyampaikan begitu banyak hikmah tentang Isra dan Mi'raj. Dan tadi ditegaskan kembali oleh Pak Kapolres, Bapak Ibu, karena kita tidak mungkin bahas panjang lebar segala sesuatu, kita langsung pada fokusnya saja. Misi utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menjemput perintah sholat. Perjalanan manusia paling agung di muka bumi. Ya, Bapak Ibu, saya kira semua kita sepakat. Ya, bahkan bukan hanya orang-orang Muslim, orang-orang yang non-Muslim pun juga mendeklar, menyatakan keyakinan mereka setelah mereka banyak baca ratusan biografi tokoh-tokoh dunia. Mereka katakan, di antara yang paling populer yang ditulis oleh Michael Hart ya dalam The 100, The Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dia katakan apa? Muhammad is the most influential person, manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah. Isra Mi'raj adalah perjalanan manusia paling agung sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan Isra Mi'raj adalah perjalanan paling agung menjemput ibadah yang juga paling agung. Ya, yang berjalan manusia paling agung, perjalanannya perjalanan paling agung, tidak pernah ada. Tadi malam kita bahas di Masjid Sakinah ya, Pak Munaf, kami satu komplek dengan Pak Munaf kami bahas tadi malam. Kalau tadi malam 5 poin, nah, kalau sekarang nggak mungkin 5 poin. Kita ambil fokusnya saja. Manusia paling agung diperjalankan oleh Allah dengan perjalanan paling agung, ya, the most phenomenal journey, ya, perjalanan paling fenomenal. Tidak ada satupun perjalanan sebelum Isra Mi'raj maupun setelah Isra Mi'raj sampai nanti dunia kiamat yang melebihi kehebatan dan fenomenalnya Isra dan Mi'raj. Nah, tentang hal itu macam-macam perspektif bisa dipakai, perspektif saintifik, perspektif spiritual, macam-macam. Nah, apa misi utama dari perjalanan manusia paling agung dengan perjalanan paling agung, paling fenomenal, paling historis itu? Menjemput perintah sholat. Dan sholat itulah yang menjadi kunci dari disiplin ibadah, juga kunci dari seseorang bisa bekerja, nah, apalagi untuk sebuah institusi besar seperti kepolisian. Tadi sebelum acara mulai saya diskusi cukup banyak dengan Pak Wakapolres. Saya terima kasih banyak, diberi banyak informasi oleh beliau tentang betapa luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu ini di kepolisian. Dan dulu peringatan Maulid saya kira juga sudah saya sampaikan, salah satu profesi yang saya paling iri itu adalah selain guru saya juga sangat iri. Maka dulu saya sebenarnya cita-cita pengen jadi guru, pengen jadi dosen, tapi Allah takdirkan lain. Nah, salah satu profesi yang saya paling iri itu adalah polisi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu lah yang berada di garda terdepan dalam mengayomi masyarakat, membina masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai problemnya. Selain tentu para ulama dan juga lain sebagainya gitu. Nah, supaya kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan sebenarnya kita semua mampu menjalankan tugas kita sampai pada posisi presisi dalam kelembagaan secara institusional dan sebagainya, apa kunci? What is the key? Apa kuncinya? Allah sudah berikan. Nah, kunci itu yang dijemput oleh Rasulullah SAW bernama as-salah. Salat. Nah, salat, Bapak Ibu, ini kalau kita buka pembahasan para ulama dalam berbagai kitab fikih, berbagai kitab tafsir dan sebagainya, termasuk kitab-kitab tasawuf dan seterusnya. Salat itu sungguh luar biasa ya. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sehari, 2 hari kita bahas mungkin tidak selesai. Karena memang ini ilmu yang sangat luas. Nah, kalau kita bicara berbagai spot, berbagai titik, berbagai perspektif, berbagai hal terkait dengan salat. Nah, kalau momen seperti ini kita ambil satu saja. Yang salah satu yang terpenting tentang salat adalah bahwa sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45, apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji
dan perbuatan mungkar. Inilah fungsi paling fundamental dari sholat. Sholat itu fungsinya, tujuannya mencegah manusia dari kerusakan. Al-fahsya wal munkar itu adalah sebutan yang mencakupi seluruh jenis kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita akan kategorikan jenis kerusakan di muka bumi itu, maka pembagiannya dua saja sebagaimana disebutkan Al-Quran. Satu al-fahsya, satu al-munkar. Al-fahsya itu para ulama menjelaskan keburukan, kezaliman, dosa, maksiat yang dimensinya nafsu, syahwat. Nah, munkar, kemungkaran, maksiat, dosa, pelanggaran, penyimpangan yang selain syahwat, selain nafsu. Apa yang mampu mencegah manusia dari segala bentuk kemungkaran itu? Salat. As-salah, salat. Karena itu kemudian Allah sediakan sebuah mekanisme yang luar biasa bagaimana caranya agar orang-orang beriman maksimal mendapatkan manfaat dari salatnya. Maka Allah misalnya mengajarkan betapa sholat orang-orang beriman itu harus sampai ke level sholat yang khusyuk. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, ayat 1 dan 2? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflah, qad aflah, sungguh beruntung. Al-mu'minun, orang-orang. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Allah bicarakan banyak ciri di situ. Sudah sering para ulama kita uraikan ciri-ciri orang beriman yang beruntung dalam surah Al-Mu'minun. Nanti Bapak Ibu bisa buka lagi, baca lagi tafsirnya. Tapi nomor satu di antara semua ciri-ciri orang beriman yang beruntung yang Allah tegaskan dalam Al-Quran adalah, yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira ya, kita mulai salat umur berapa? Bapak Ibu saya kira sudah mulai salat mungkin umur 5 tahun, 6 tahun sudah mulai salat. Walaupun waktu itu baru mungkin sekedar melihat-lihat gimana ayah ibu sholat, dah ikut-ikutan, mungkin bacaannya belum hafal, mungkin maknanya belum mengerti, tapi sudah, karena alhamdulillah ayah dan ibu sholat di rumah, kita ikuti, kita contoh sholat beliau-beliau yang kita muliakan itu. Kita mulai belajar sholat umur 5-6 tahun sudah mulai sholat. Tapi dari kita mulai sholat umur 5-6 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih awal lagi dari itu sudah mulai sholat, mencontoh orang tuanya, mencontoh orang-orang di sekitarnya, sampai hari ini. Umur kita berapa Bapak-bapak? Kalau saya lihat saya data-data umur Bapak di sini mungkin rata-rata di atas 17 tahun ya. Sekian umur kita mulai dari pertama sholat sampai sekarang. Kira-kira kalau kita bikin rata-rata presentasi nilai, rata-rata persentase nilai sholat kita yang khusyuk, yang fokus, yang konsentrasi, yang mulai dari Allahu Akbar, kita mulai takbiratul ihram di mana salat sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang khusyuk dari mulai salat sampai selesai salat dirata-ratakan nilainya dari kita mulai salat sampai sekarang. Kira-kira berapa Bapak Ibu nilainya? Jangan-jangan kalau Bapak-bapak Ibu di Polres saya yakin insyaallah bagus, mudah-mudahan. Cuman kalau orang-orang di luar sana, ya, orang-orang muslim di luar sana, saudara-saudara kita kaum muslimin di luar sana, jangan-jangan rata-rata kebanyakannya mungkin kalau bahasanya anak-anak kita di sekolah nggak sampai KKM, Pak. Nggak sampai KKM. Kalau bahasa kita dulu merah, masih merah rapornya, masih merah nilainya. Tidak mencapai nilai minimal. Jangan-jangan mungkin nilai dapat 5,5 pun juga mungkin sudah cukup untuk kualifikasi kekhusyuan sholat. Padahal disitulah rohnya. Rasulullah gambarkan dalam hadis bahwa ada orang yang sholat itu, dia sholat tapi nilai yang dia dapatkan dari sholatnya mungkin hanya setengah. Dia sholat tapi yang dia dapatkan dari nilai sholatnya mungkin hanya 1/4, mungkin hanya 1/6, mungkin hanya 1/8, mungkin hanya 1/10. Bahkan ada orang yang sholat meskipun dia tanpa sholat, tapi sebenarnya tidak ada yang dia dapatkan dari sholatnya kecuali 0, 0, tidak ada. Hanya kalau bahasa bawah, hanya tunggang tungginya saja. Tidak ada yang dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak meresapi, dia tidak mendapatkan ruhnya salat bernama al-khusyu'u fis shalah. Khusyuknya salat. Karena itu kita
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus berjuang sekuat tenaga untuk membenahi kembali sholat kita. Dan itulah diantara hikmah kenapa para ulama kita mensyiarkan kegiatan seperti ini, memperingati Isra Mi'raj ini. Kan ada sebagian sahabat-sahabat kita yang mengatakan, apa itu peringatan Isra Mi'raj? Gak ada perintah Rasul, gak ada para sahabat melakukan peringatan Isra Mi'raj, gak ada para tabi'in peringatan Isra Mi'raj. Itu bid'ah. Ada sebagian sahabat kita yang bilang begitu. Tetapi para ulama mengingatkan dan mensyiarkan kenapa kaum muslimin layak dan perlu dan baik mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena inilah momentum untuk mengingatkan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk apa? Mengenang lagi perjalanan agung Rasulullah, karena luar biasa. Dulu di peringatan Maulid saya kira sudah saya rekomendasikan ya ke Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah pada beli semua. Mudah-mudahan waktu itu ada Pak Imam ada lagi tugas luar mungkin. Beliau sempat WA saya, beliau lagi mampir di toko buku kemudian cari buku apa Pak Ustaz yang waktu itu di pengajian disebutkan. Saya bilang Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah. Ar-Rahiqul Makhtum ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Sirah Nabawiyah. Kalau judul aslinya Ar-Rahiqul Makhtum, penulisnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bapak Ibu kalau ada yang belum punya, please saya sangat sarankan sekali. Bagus sekali baca buku ini, beli, baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Syukur-syukur bisa juga beli buku Fiqh Sirahnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, atau buku Sirahnya Syekh Sa'i Ramadan Al-Buti, atau kitab Al-Manhaj Al-Haraki Syekh Muhammad Al-Ghurban dan sebagainya. Tetapi minimal buku tadi itu. Supaya apa kita peringati Isra Mi'raj? Supaya kita ingat, kita baca, kita kenal, kita simpan dalam memori kita perjalanan agung Rasulullah dengan segala sisinya, mulai dari sebelum perjalanan itu, bagaimana prosesi perjalanan itu, apa yang beliau alami, pengalaman spiritual luar biasa, sampai kemudian beliau bertemu dengan Allah, sampai beliau kembali lagi, sampai beliau ajarkan kepada umat tentang hikmah Isra Mi'raj, sholat dan lain sebagainya. Kita baca, itu tujuannya. Selain itu, tujuan kita peringati Isra Mi'raj, peringati Maulid, peringati Nuzul Quran, peringati Tahun Baru Islam dan lain sebagainya, untuk apa? Untuk mengingatkan umat, mengevaluasi ibadahnya. Itu motifnya para ulama, dan itu luar biasa. Ini sunnah hasanah. Kalau ada kemudian yang menyebut dengan kategori ini bid'ah hasanah. Ini bid'ah yang sangat bagus, yang dibolehkan. Dan karenanya kemudian insya Allah di sini akan, selama kita terus syiarkan, maka kita sedang mensyiarkan dakwah untuk mengajak umat meningkatkan ibadahnya melalui momentum-momentum itu. Dan dalam konteks hari ini kita mengevaluasi sholat kita. Sholat tidak akan mungkin mengantarkan kita pada fungsi mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar kalau kita melakukannya setengah-setengah, melakukannya separuh-separuh, melakukannya ala kadarnya, atau boleh jadi, mohon maaf, tidak melakukannya sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin kalau Bapak Ibu di Polres, insya Allah sholat 5 waktunya lengkap semua. Insya Allah tidak ada satupun yang mengabaikan sholat. Tetapi di luar sana Pak, di luar sana, kaum muslimin yang tidak sholat itu masih sangat banyak. Sangat banyak ya. Saya sering cerita kalau di pengajian, kalau kami di pengadilan lagi sidang menyidangkan orang, itu kami tanya, Bapak sholat? Sholat Pak. Ada yang tinggal? Ada. Mana yang tinggal? Ya kadang-kadang subuh, kadang-kadang zuhur, kadang-kadang asar, kadang-kadang maghrib, kadang-kadang isya. Berarti tinggal semua, cuma dibagi waktunya. Ibu gimana sholat Bu? Ada Pak sholat. Ada yang tinggal? Ya adalah. Bangga kan ibu bilang ada tinggal sholat. Maksudnya haid? Ya selain haid maksudnya. Ya ada juga sih Pak. Apa yang tinggal? Ya itu Pak, kadang-kadang subuh, siangan. Zuhur, ya zuhur pas lagi sibuk kerja. Asar juga kadang kelewatan karena belum selesai ini itu. Maghrib lewat juga. Isya. Dan itu banyak Bapak Ibu yang akan Allah. Padahal apa? Betapa di dalam Islam kita ditegaskan bahwa di antara dosa besar yang paling besar itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosa besar di antara dosa besar paling besar selain asyirku billah, syirik pada Allah, zina, membunuh, judi dan sebagainya. Salah satu yang dosa besar paling besar adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Yang Rasul bahkan katakan dalam sebuah hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar.
Yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik, kata Rasul, adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir, kata Rasul. Imam Al-Zahabi misalnya dalam kitab Al-Kabair sampai mengutipkan pendapat sebagian ulama bahwa andaikan hukum Islam ditegakkan secara utuh di suatu daerah, satu negeri, maka hukum bagi orang yang meninggalkan salat adalah hukuman mati, Pak. Cuman kan itu belum ada sistem hukum pidana kita ya. Siapa tahu nanti mungkin kalau ada yang memperjuangkannya masuk dalam pembahasan prolegnas di DPR dan sebagainya, ternyata satu pasal pidana itulah meninggalkan sholat, hukumnya ya Allah al-Sawab. Tetapi itu pembahasan itu disampaikan para ulama untuk menunjukkan betapa sentralnya fungsi sholat dalam kehidupan orang-orang beriman. Dan sholat itu bukan sekadar kewajiban, tapi sholatnya adalah kebutuhan. Maka Bapak Ibu, Rasulullah dulu kalau kepada para sahabat, kepada Bilal khususnya, Bilal kan muadzin Rasul. Apa kata Rasul kepada Bilal? Ya, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, ayo kita mau istirahat nih. Kumandangkan azan, kita mau istirahat dengan salat. Ya Bapak Ibu, Rasulullah itu salat beliau, istirahat beliau adalah salat. Kenapa? Karena ketika salat itu seluruh dimensi diri beliau menemukan posisinya yang paling sempurna karena sedang bertemu dengan Zat yang maha agung, maha kuasa, maha mulia, maha tinggi, Allah. Salat itu adalah momentum berkomunikasi dengan Zat yang maha agung, yang membuat kita mendapatkan energi, sumber energi yang luar biasa. Maka salat is the source of spiritual power. Sumber energi spiritual itu adalah salat. Maka Bapak-bapak kalau pernah ada masalah, coba bawa salat, insya Allah. Meskipun masalahnya mungkin masih tetap ada, tapi kita dapat tambahan energi untuk mampu menghadapi masalah. Kenapa? Kita sudah komunikasi dengan Rabbul Alamin, dengan Allah, sang pemilik seluruh urusan di alam ini. Kita ibarat konsultasi dengan Allah. Melalui apa itu? Melalui salat. Kalau salatnya khusyuk, itu salatnya nggak khusyuk, ya wajar saja. Tidak ada yang kita dapatkan dari salat kita, karena salat kita hanya main-main. Sekali lagi bukan di sini. Saya yakin kalau bawa di sini, insya Allah mudah-mudahan salatnya sudah mana di luar sana, entah radius sekian kilometer dari sini. Baik, saya kira tidak banyak yang kita bisa bahas. Itu diantaranya. Selebihnya nanti Bapak Ibu silahkan mengunjungi channel YouTube saya. Ya, insya Allah pembahasan tentang Islam ini sudah lebih 100 video saya upload di situ. Salman Tuanku Rajo, ya, channel YouTube Salman Tuanku Rajo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment ya. Kalau ada pertanyaan tentang apa saja, termasuk mungkin tentang tema hari ini, nanti ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya jawab di situ, atau mungkin saya bikinkan videonya yang lain. Sehingga kita bisa terus berkomunikasi. Bapak Ibu, hari ini di era milenial ini, di era media sosial ini, kita harus manfaatkan segala sarana untuk berdakwah, meskipun tidak boleh menghilangkan majelis-majelis seperti ini. Majelis-majelis seperti ini luar biasa. Maka alhamdulillah Bapak Ibu di Polres selalu rutin ada pengajian luar biasa, sangat bagus. Ini tidak boleh ditinggalkan, harus terus diramaikan, terus disiarkan. Tetapi ada tambahan sarana yang Allah mudahkan untuk kita. Apa itu? Media sosial. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam. Kita manfaatkan untuk menebarkan kebaikan, insya Allah. Saya kira demikian. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Langsung ditutup doa ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas diridhoi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan salat-salat kita menjadi salat-salat yang khusyuk. Mudah-mudahan salat-salat kita menjadi salat yang mampu membimbing kita, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهام ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.